Selamat pagi, nama saya Fibran Patela. Saya di sini ingin menjawab soal UAS komputer masyarakat yang diberikan oleh Ibu Sarwati Rahayu. Untuk memenuhi penilaian UAS ini, perintahnya adalah untuk membuat video di YouTube. Satu, sebutkan sifat-sifat dan jenis-jenis hak kekayaan intelektual dan jelaskan masing-masing. Kekayaan intelektual itu bermacam-macam. Satu, ada hak cipta. Hak cipta ini berarti sebuah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak, memberi izin ikut untuk tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan undang-undangan yang berlaku. Memegang hak cipta. Memegang hak cipta itu adalah pemilik hak cipta itu harus sendiri. Nah, untuk mendapatkan itu, maka kita harus memiliki ciptaan atau buatan dari tangan kita sendiri. Apa sih ciptaan itu? Ciptaan itu berarti sebuah hasil dari setiap karya yang kita hasilkan dan mempunyai nilai dalam bidang ilmu pengetahuan, seni maupun sastra. Selain hak cipta, ada hak paten. Nah, apa sih hak paten itu? Nah, hak paten itu diberikan oleh negara kepada 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 penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi. Nah, penemuannya ini berarti dia itu sudah bisa membantu negara dalam bidang teknologi ini dan mempunyai manfaat bagi orang lain. Selain hak paten, ada hak merek. Nah, hak merek ini berupa gambar, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna, kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang tidak memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Dan terakhir adalah rahasia dagang. Rahasia dagang ini adalah informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum. Berikut nomor satu sudah saya jawab dan lanjut ke nomor 2. Nomor 2 tentang sebutkan dan jelaskan hak kekayaan. Yang pertama, hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian. Dan hak ini terlindungi oleh hukum. Hak kekayaan industri sangat penting untuk didaftarkan oleh perusahaan karena hal ini berguna untuk melindungi kegiatan industri itu sendiri. Nah, hak kegiatan industri ini, hak kekayaan industri ini terbagi diantaranya satu, paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Kedua, merek. Merek adalah tanda yang ditampilkan secara grafis atau logis dengan nama, kata, huruf, dan angka untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh badan itu sendiri. Kedua, hak kekayaan teknologi informasi. Hak kekayaan teknologi informasi ini merupakan hak kekayaan yang diberikan oleh perangkat lunak komersil. Satu, perangkat lunak komersil ini adalah perangkat lunak yang dikembangkan untuk tujuan komersial atau memperoleh keuntungan. Contohnya beberapa perangkat yaitu operating system, contohnya itu Microsoft Windows, bahasa pemrograman, contohnya Virtual Basic, ASP, dan Pascal, aplikasi antivirus, aplikasi browser, dan lainnya. Ketiga, perangkat lunak
perangkat lunak semi bebas. Perangkat lunak semi bebas merupakan kategori perangkat lunak yang dapat Anda gunakan, salin, dan modifikasi untuk keperluan tertentu. Contohnya untuk keperluan pendidikan. Dan ketiga, public domain. Public domain ini merupakan kategori perangkat lunak tanpa hak cipta. Public domain ini berarti hak tidak mempunyai hak cipta, berarti ini bisa kadaluarsa sewaktu-waktu. Saya sudah menjawab soal nomor 2 dan saya akan menjawab soal nomor 3. Soal nomor 3, beritanya jelaskan dan berikan contoh etika profesi di bidang informasi teknologi atau IT. Teknologi informasi. Teknologi dan informasi kini menjadi pilar-pilar pembangunan nasional yang bisa mengadaptasi di permasalahan bangsa sebagai contoh untuk menyerap tenaga kerja baru. Mencerdaskan kehidupan bangsa dalam bidang teknologi informasi ini, profesi IT juga bisa dianggap sebagai dua mata pisau. Bagaimana yang tajam bisa menjadikan IT lebih bagus, lebih berguna untuk permasalahan umat, dan mata lainnya menjadikannya ini bisa menjadi bencana sosial. Nah, bencana ekonomi maupun kebudayaan. Contohnya, contoh bencana ini membuat website porno, seorang hacker yang melakukan peretasan, money laundry, dan membuat konten-konten yang menyimpang. Saya sudah menjawab nomor 3 dan saya akan menjawab nomor 4. Nomor 4 adalah jelaskan pengertian dari masyarakat informasi. Masyarakat informasi adalah masyarakat yang melakukan kegiatan distribusi, penggunaan, dan manipulasi informasi di dalam aktivitas ekonomi, politik, dan budaya secara signifikan. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan kompetitif secara internasional melalui penggunaan teknologi informasi dengan cara kreatif dan produktif. Pengetahuan ekonomi adalah mitra di mana kekayaan diciptakan melalui eksploitasi pemahaman tentang ekonomi. Orang-orang yang memiliki sarana dalam masyarakat tersebut disebut warga digital. Istilah masyarakat informasi ini sering dipakai untuk mendeskripsikan sebuah masyarakat dan sebuah ekonomi yang menggunakan sarana teknologi informasi dan intensitasnya tinggi. Masyarakat ini yang disebut masyarakat informasi ini menggunakan teknologi ini untuk keperluan pendidikan, pekerjaan, sosial, maupun hal lainnya yang memuat tentang teknologi informasi. Saya sudah menjawab nomor 4 dan lanjut ke nomor 5. Nomor 5 adalah bagaimana perkembangan kejahatan komputer saat ini. Berikan contoh kasus yang menggunakan UU Undang-Undang IT. Cybercrime di Indonesia saat ini telah muncul berbagai kasus di antaranya pencurian data kartu kredit, hacking terhadap situs tertentu, penyimpangan pembuatan konten. Nah, oleh sebab itu, masyarakat harus berhati-hati dalam menggunakan situs internet ini karena rawan pencurian data. Contoh kasus yang menggunakan Undang-Undang ITE yang terkenal kala itu kasus musisi Ahmad Dhani. Terjerat pasal 27 ayat 3 JO, pasal 45 ayat 3 UU ITE dengan dugaan pencemaran nama baik di mana terdakwa membuat konten video yang di YouTube yang berisi kata tanda bintang idiot yang dianggap mencemarkan nama baik peserta demo di luar hotel tempat terdakwa menginap. Dan kasus lainnya itu antara lain dan kasus antara lainnya yaitu kelompok menamakan dan kasus lainnya itu seperti pembuatan menyebarkan video pornografi pribadi ke
sosial media yang lain. Itu bisa terjerat Undang-Undang ITE dan mendapat hukuman 5 tahun penjara. Apabila apabila kita lihat dari kasus-kasus tersebut, pasal yang ditujukan pada musisi Ahmad Dhani ini dikenakan tuduhan pasal 27 ayat 3 UU ITE yang merujuk pada pasal 311 KUHP yang dimaksud menyebarkan tuduhan pencemaran nama baik adalah menuduhkan suatu perbuatan, bukan penghinaan. Dan saya sudah menjawab nomor 5, saya akan menjawab nomor 6. Jelaskan secara singkat kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah kalian lakukan. Kegiatan yang setelah kami lakukan ini adalah dalam penggunaan dalam melakukan sharing penggunaan teknologi informasi di masa pandemi ini. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini memang kita diwajibkan untuk melakukan segala sesuatu di rumah. Dan semaksimal mungkin tidak keluar rumah. Nah, oleh sebab itu kebanyakan masyarakat tidak tahu dalam penggunaan teknologi informasi ini, seperti penggunaan gaming, penggunaan Zoom, atau penggunaan teknologi lainnya. Nah, kegiatan yang sudah dilakukan ialah dalam sharing dalam penggunaan teknologi informasi dalam bidang komunikasi, yaitu penggunaan aplikasi Zoom dan Google Meet. Nah, Zoom dan Google Meet ini sangat berguna untuk kita menyampaikan informasi secara virtual dan tidak perlu bertemu secara langsung. Nah, hal ini dapat memaksimalkan dalam penekanan kasus corona di Indonesia saat ini. Oleh sebab itu, kami telah melakukan sharing dan alhamdulillah masyarakat mengerti tentang penggunaan teknologi informasi menggunakan aplikasi Zoom dan Gmeet ini karena berfungsi untuk anak sekolah, meeting pekerjaan, atau bertemu atau reunian teman lama. Nah, aplikasi ini sangat berguna untuk melakukan itu. Nah, saya setelah berikut jawaban yang telah saya sampaikan, itu jawaban saya untuk memenuhi tugas UAS saat ini, tugas UAS komputer masyarakat. Saya ucapkan terima kasih atas Ibu Sarwati Rayu yang telah memberikan ilmunya atas selama ini. Terima kasih, Ibu.